penjelasan dahulu, peran mubalik sangat efisien dalam mendakwakan dan membentuk pemikiran masyarakat. Artinya pemikiran kita yang lebih jauh bahwa dasar kehidupannya adalah dasar dari satu pola yang dihidupkan oleh risalah. Risalah sebagai ideologi, risalah sebagai pandangan, risalah sebagai tujuan hidup untuk bagaimana membangun individu dan masyarakat. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan pemikiran Bakir Sadar tentang konsepsi dakwah dan reformasi sosial dengan bukunya yang cukup fenomenal, yaitu Risalatuna untuk bagian kelima ini. Pada bagian kelima ini, tema yang diusung Bakir Sadar itu adalah konsepsi bagaimana Islam menjadi satu landasan hidup bagi penganutnya. Nah, artinya di sini bahwa di sisi satu paradigma yang dilihat oleh Bakir Sadar, ada persoalan yang menjadi satu posisi antara keyakinan sebagai satu acuan dan landasan Islam itu sendiri sebagai satu pondasi kehidupan, dan di sisi lain ada keyakinan diangkat menjadi satu model kontradiksi terhadap landasan hidup dalam keyakinan keagamaan. Artinya di sini Bakir Sadar melihat bahwa ada peralihan keyakinan umat Islam dalam analisis yang lebih jauh, bahwa mengapa kita ini beriman di sisi yang lain, tapi iman kita terhadap risalah bukanlah sebagai landasan hidup. Nah, dalam pendekatan Bakir Sadar bahwa memang ada konstruksi hegemoni di situ yang menjadi suatu dominasi di kalangan umat Islam, bahwa hilangnya kepekaan, hilangnya rasa spiritualitas, hilangnya rasa pemikiran itu dikarenakan hegemoni landasan dan tujuan hidup didominasi oleh pemikiran-pemikiran Barat. Nah, kenapa demikian? Baratlah sebagai satu model pandangan dunia dan model demokrasi, model politik, model filsafat manusia, model sistem sosial, sehingga terjadinya antara distingsi, ya, perbedaan yang total antara perilaku kehidupan masyarakat yang didominasi oleh struktur pemikiran Barat dan keyakinannya sebagai seorang umat Islam. Nah, inilah yang menjadi satu persoalan. Nah, Baratlah yang kemudian menawarkan satu ideologi tertentu untuk bagaimana masyarakat atau umat Islam sendiri menggunakan ideologi itu menjadi satu keyakinannya. Nah, poin yang paling menarik sebagai metodologi yang diamati Bakir Sadar ini adalah dua, ideologi dan psikologi. Nah, kata Bakir Sadar bahwa pendekatan yang berhasil yang dilakukan oleh Barat itu adalah pendekatan ideologi sebagai diskursus, sebagai dominasi, dan yang kedua adalah psikologis. Nah, psikologis ini yang kemudian menginternalisasikan wacana-wacana, ya, wacana sosial, wacana demokrasi, wacana keagamaan, wacana kemanusiaan, dan wacana tentang alam semesta terinternalisasi dalam psikologis manusia yang kemudian mengukuhkan subjeknya sebagai penganut ideologi itu. Nah, inilah yang menjadi satu persoalan yang dilihat, bahwa mengapa Islam bukan sebagai satu landasan hidup bagi sebagian umat beragama atau umat Islam pada khususnya. Nah, oleh karena itu dilihat dari sini bahwa pemikiran atau ideologi ajaran Islam itu seharusnya
membangkitkan internalisasi pemikiran umat Islam sebagai dasar tujuan di satu sisi dan sebagai dasar pedoman di sisi yang lain. Nah, pedoman sebagai ajaran, sebagai akidah, membentuk suatu pemikiran yang terinternalisasi secara paradigmatik, spiritualitas di sisi yang lain, yang kemudian mengarahkan manusia dalam pemikirannya dan membentuk peradabannya. Dan inilah yang menjadi satu persoalan yang kemudian menjadi dinamika, ya, pertentangan eksternal atau pertentangan wacana antara ideologi besar Barat dan ideologi Islam. Inilah sebagai satu diskursus persoalannya. Nah, oleh karena itu, sebagai bentuk analisisnya bagi sadar yang lebih jauh, masyarakat umat Islam ini harus memiliki dua sistem pokok. Sistem pokok yang pertama adalah kesadaran pemikiran. Nah, bagaimana kesadaran pemikiran itu hidup? Dan yang kedua adalah bagaimana kesadaran pemikiran itu aktif sebagai satu individu dan transformasi sosial. Bakir Sadar melihat bahwa kesadaran pemikiran itu hidup sebagai satu sumber utamanya adalah terhadap akidah atau ideologi dalam risalah itu. Nah, artinya di sini seperti yang kita katakan penjelasan dahulu, peran mubalik sangat efisien dalam mendakwakan dan membentuk pemikiran masyarakat. Artinya pemikiran kita yang lebih jauh bahwa dasar kehidupannya adalah dasar dari satu pola yang dihidupkan oleh risalah. Risalah sebagai ideologi, risalah sebagai pandangan, risalah sebagai tujuan hidup untuk bagaimana membangun individu dan masyarakat. Nah, yang kedua yang kita lihat bahwa umat Islam atau peran mubalik harus bergelut dengan satu dinamika mempelajari bagaimana pemikiran Barat itu menyebarkan ideologinya. Karena Bakir Sadar melihat poin yang kedua adalah umat Islam harus berhati-hati di satu sisi, yang kemudian harus menelaah pemikiran ideologi Barat. Agar kenapa? Agar poin yang paling penting untuk diketahui adalah bagaimana pemikiran Barat ini untuk melihat bagaimana dia mempengaruhi ideologi-ideologi itu. Bagaimana Barat penjelasannya tentang alam, bagaimana ideologi Barat penjelasannya tentang demokrasi, tentang kosmos, tentang masyarakat, ya, tentang individu, itu penting. Artinya bahwa konsekuensi yang ini harus kita lihat. Nah, pertentangan ideologi ini harus peran mubalik yang lebih ke depan lagi untuk, ya, mencerahkan masyarakat dalam arti istilah Ali Syariati atau Rosan Fikir, terlibat aktif langsung turun ke masyarakat. Nah, perannya itu adalah mubalik di satu sisi. Dan yang kedua adalah tercerahkannya masyarakat dalam memahami ideologi-ideologi Barat di sisi yang kedua untuk bagaimana mengcounter hegemoni ini. Artinya bahwa counter hegemoni Barat melalui hegemoni Islam. Nah, itu yang menjadi satu istilah yang paling jauh diterangkan oleh Bakir Sadar. Nah, oleh karena itu, artinya yang lebih sublim di sini bahwa jalan tengahnya itu yang dilihat dari sistem pemikiran ini, Islam sebagai tanda pokoknya adalah jalan tengahnya adalah Islam. Umat Islam kembali menghidupkan pemikirannya melalui sumber akidah atau ajaran itu sendiri. Nah, oleh karena itu pertanyaan yang lebih jauh adalah kalau akidah Islam itu sendiri sebagai satu pedoman dan sumber keaktifan pemikiran, nah konsekuensinya adalah bagaimana Islam ini menjadi satu sistem pokok yang universal. Nah, di situ bagaimana Islam memandang universalisme ini, sementara masyarakat ini terbagi-bagi dalam pola pikir, terbagi-bagi dalam ideologi, terbagi-bagi dalam perilaku. Nah, tantangannya adalah bagaimana peran mubalik ini sebagai satu juru dakwah untuk menjelaskan Islam sebagai yang universal dalam pluralitas yang ada. Nah, itulah tanggung jawab yang akan kita kaji di bagian selanjutnya. Terima kasih. Allahumma bihaqi Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.